Siap. Oke, siap Bang. Oke. Udah Mas Arif? Yuk. Udah bagus? Oke. Sini. Bagus, Pian. Oke, selamat sore Pak Partahi. Pak Partahi melihat kejadian yang dialami oleh korban penganiayaan yang bernama Yovita dari sebagai seorang praktisi hukum melihat ini seperti apa? Iya, pertama-tama tentunya saya mesti katakan sebagai seorang praktisi hukum dulu ya, kita bicara yang normatif. Tentunya ini juga kalau dinilai secara hukum adalah perbuatan yang sangat keji. Bisa dikatakan ini sudah sangat-sangat keterlaluan karena seseorang disekap sekian tahun ya, kemudian dianiaya, dirampas kemerdekaannya kan gitu ya, sehingga memang akhirnya dia mengalami cacat yang saya nggak tahu nanti ya kan, apakah dokter mampu memberikan ya apa yang dialami sekarang ini, karena kan yang saya dengar nih beritanya matanya sampai bermasalah, bibirnya dipotong, kemudian beberapa bagian tubuhnya yang katakanlah tidak pernah dirawat sehingga katakanlah katanya timbul luka yang luar biasa. Jadi dari akibat daripada penyekapan ini atau penganiayaan ini, dia menderita seumur hidup, ya kan? Nah untuk itu tentunya ini harus dibikin atau harus dikenakan pasal-pasal yang maksimal, ya, karena dia kena beberapa pasal ya, penganiayaan juga penyekapan. Nah tetapi tentunya secara normatif kita mesti lihat yang terberat di dalam pasal yang bisa dikenakan adalah pasal penyekapan, ya, yang katakanlah ancaman hukumannya sampai maksimal 12 tahun. Jadi kalau pertanyaan dari masyarakat, apakah memang ini layak dihukum lebih daripada itu? Saya pikir kita kembalikan kepada bagaimana nanti hakim menilai, ya kan? Kalau di luar negeri itu dikenal yang kumulatif. Yang ini katakan penganiayaan sekian tahun, penyekapannya sekian tahun, kemudian katakanlah merampas kemerdekaan orang sekian tahun segala macam, sehingga ditambah-tambahin gitu ya kan, kumulatif sampai bisa sampai 30-40 tahun. Tetapi di sini ya belum dikenal pengenaan hukuman secara kumulatif, sehingga kebijakan ini tentunya kita serahkan nanti kepada pengadilan, kepada hakim yang mengambil keputusan. Tetapi tentunya sebagai praktisi hukum itu kan saya bicara yang normatif, ya kan. Kalau bicara, saya juga nggak bisa bicara selalu dari segi hukum, Saya juga masyarakat biasa, ya kan, yang juga merasakan bagaimana keresahan daripada masyarakat, bagaimana kita melihat pelanggaran-pelanggaran hukum yang sangat luar biasa. Nah, kalau saya dikatakan sebagai pribadi, ya di luar saya sebagai praktisi hukum, apa hukuman yang pantas terhadap manusia seperti ini? Saya pikir ya pantas juga dihukum mati. Kenapa pantas dihukum mati? Karena menurut saya, kalau di Indonesia selalu diterapkan hukum mati, kalau korbannya juga mati, penganiayaan berat, katakanlah lebih 1-2 orang, kemudian dituntut hukuman mati. Nah, pertanyaannya sekarang, mati sekejap dengan katakanlah yang dialami oleh Yovita ini seumur hidup, bahkan sampai matanya katanya buta segala macam. Apa bisa ditebus? Kalau saya secara pribadi ditanya, mendingan mati atau mendingan cacat seumur hidup? Ya mendingan mati. Nah untuk itu kalau mau bicara sebagai kegeraman, sebagai mewakili masyarakat biasa, ini orang mesti dihukum apa? Ya dihukum mati. Karena artinya dia bukan hanya bikin mati orang secara fisik, ya kan? Tapi secara mental, ya, secara psikis. Kemudian dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Artinya dia menjadi beban orang lain karena dia udah cacat. Kalau orang mati selesai dikubur. Kalau ini kan mesti diurusin, ya kan? Sampai kapan? Kita nggak tahu. Sampai berapa jauh dokter bisa memulihkan kondisinya dia kepada kondisi yang layak, ya kan? Kemudian rasa trauma dia, bagaimana menyembuhkan trauma sebagai seorang yang udah 3 tahun ya? 3 tahun kemudian dibeginikan gitu kan? Cuma memang ada beberapa pertanyaan juga, walaupun ini tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang ini? Saya pikir juga tugas kalian sebagai media mungkin bisa mengorek lebih jauh kepada yang bersangkutan atau kepada keluarga atau siapapun yang mengenal, kok sampai seperti ini gitu. Apakah memang selama 3 tahun itu gak ada celah umpamanya dia bisa menyelamatkan diri dan lain sebagainya sehingga dia harus mengalami seperti itu? Ataukah memang ini memang adalah satu kejadian di mana 2 orang laki-laki perempuan jatuh cinta yang katakanlah nggak karu-karuan lah gitu ya, udah sampai di mana mungkin perasaannya dia sehingga dia tega atau dia rela digituin. Saya pikir ini juga menarik ya, walaupun memang itu tidak, tadi saya katakan tidak menghambat, tidak membatasi bahwa
ini boleh dihukum semaksimal mungkin, tetapi artinya ceritanya perlu kita ketahui juga secara benar gitu ya kan, apa yang terjadi dengan ini. Saya pikir begitu. Oke. Tapi dari Om Partai sendiri ada kejanggalan nggak sih? Mungkin berlangsung lama penyekapan, terus sampai pemilik kos tahun. tidak tahu sama sekali Ya. jalan seperti itu. Sampai Mungkin tahun. butuh diusut tuntas ya pemilik kosnya juga mungkin. Betul, karena di dalam hukum ya ada pengertian ya membiarkan seseorang ya mengalami sesuatu. Jadi gini, kewajiban hukum seorang warga negara ya juga nggak boleh mendiamkan. Sekarang kamu melihat orang kata dirampok, Iya. kamu bisa tolong, tapi kamu nggak tolong, kamu berarti juga bisa dihukum dengan pasal membiarkan seseorang, ya kan? Katakanlah contohnya begini, ada orang tenggelam di sungai, ya kan? Ada orang lagi mancing, ya kan? Dia pinter berenang, memang dalam keadaan banjir. Ini anak kecil lewat, dia saking asiknya, ya dia nggak tolongin, sehingga anaknya hanyut dan katakanlah meninggal. Sementara pada waktu kejadian ada orang melihat, ini orang yang lagi mancing ini contoh dulu ya, bahwa dia bisa melakukan pertolongan, karena memang dia bisa berenang, dia nggak lakukan. Itu kena, dalam arti membiarkan seseorang, ya kan, yang dalam keadaan perlu ditolong, tidak ditolong. Ada nggak ancaman hukumannya? Ada, membiarkan seseorang. Nanti bisa dikaji lebih jauh di pasal pidanaannya. Oke, Pak Partahi, ini terjadi lagi pada kaum perempuan, ya kan? Mungkin ada langkah-langkah dari pemerintah nggak, mungkin sebagai Pak Partahi sebagai seorang praktisi hukum yang akan memberikan mungkin wejangan atau nasihat seperti apa buat pemerintah yang terjadi lagi pemukulan terhadap wanita, terjadi lagi pada wanita, gimana Pak? Ya saya pikir memang undang-undang itu udah ada ya, perlindungan ya, undang-undang perlindungan kepada perempuan dan segala macam, tinggal memang sekarang menerapkan. Yang kita sesalkan memang, saya nggak tahu kalau kita berangkat ya dari budaya, kemudian kita berangkat dari katakanlah antropologi gitu ya, apakah memang hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang katakanlah cenderung datang begitu aja, atau memang terhadap suatu pendidikan terhadap bagaimana seseorang menyikapi terhadap suatu persoalan. Karena gini, maksud saya ilustrasi begini, orang kita cenderung, kalau kita lihat ya di media, di YouTube, di TikTok, terjadi setiap hari penyiksaan. Apakah dalam level yang berat seperti yang kasus Yukita ini, atau dalam keadaan katakanlah ibu menyiksa anaknya, ya, kemudian kayak kasusnya si Erin umpamanya ya, Erin mukulin pembantunya. Memang orang kita ini memang kok sedikit lancang gitu ya, nggak tahu ini kenapa melihat orang katakanlah yang tidak berdaya selalu suka-sukanya gitu. Nah, jadi kalau dibilang apa yang kita mesti sarankan kepada pemerintah, saya pikir pemerintah nggak bisa terlalu jauh juga, karena memang aturan sudah ada. Himbauan kita kepada masyarakat adalah bahwa sadarlah masyarakat Indonesia bahwa orang-orang yang ada di dekat kalian itu semua orang-orang yang perlu kalian perhatikan, ya kan? Kalau nggak bisa membantu, ya udah nggak apa-apa. Tetapi jangan juga memanfaatkan seseorang yang melakukan hal-hal penyiksaan, kemudian menyekap, kemudian gampang-gampang kata memukulin seseorang karena katakanlah dia seorang PRT umpamanya, atau dia seorang supir umpamanya, ya kan? Sehingga memang kejadian seperti ini, atau ini contoh yang lain, suami kepada istri, ya istri kepada suami, ini terjadi selalu setiap hari. Bagaimana tersinggung dikit suami istri dipukulin, ya kan? Bagaimana istri tersinggung sama suaminya semua dipukulin. Ya ini saya nggak tahu itu dari mana. Ini yang mesti dibedah. Jadi ahli-ahli kita mesti coba melihat dari jauh ke belakang. Apa ya secara psikolog mesti dilihat nih. Apa sih penyakit apa sih yang ada di bangsa kita ini ya, sehingga memang bangsa kita ini katanya orang-orang yang punya kuasa lebih kok suka sewenang-wenang, maki-maki orang, suka-sukanya nyiksa orang ya. Ini kaitan lagi kemarin ke penyekapan juga yang di mana namanya itu ya, yang negara, ada ya. Saya dengar itu orang makan duit 1 juta atau 5 juta ya, kemudian perusahaan ambil, saya dengar itu udah ditahan, diambil, disekap hampir 3 minggu, dirantai kakinya gitu. Nah pertanyaan sekarang, kalau saya kan jawabannya begini, itu orang siapa sih? Saya dengar para tersangkanya umurnya udah 28 tahun, 40 tahun, 41 orang. Pertanyaannya, apakah seorang dewasa secara hukum harus memahami aturan yang ada di negara kita? Harus.
Kan sudah dewasa, udah melek hukum. Nah, tetapi kenyataannya bisa orang yang seolah-olah kita anggap mestinya harus tahu mengenai aturan. Tetapi begitu dia mengalami satu kerugian, kemudian dia ambil tindakan. Tangkap, ikat, borgol, rantai, kakinya sekep di gudang. Nah, ini nih kayak gini-gini. Maka saya bilang, ini dari mana? Ini yang mesti kita ungkap. Ya kan? Kenapa terjadi di bangsa ini gitu. Mungkin orang-orang lain tidak segampang itu memperlakukan orang lain. Tapi kok kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang beradab, bangsa beragama, tapi tidak pernah bertanggung jawab terhadap perlakuan kepada orang lain. Oh, begitu lanjut lagi yang Taufik Hidayat kan itu sebelum ini mengatakan di press release-nya itu berbuat menganiaya si Yovita itu dalam pengaruh minuman keras sehingga akhirnya tidak sadar dia melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Apakah itu sebuah alibi untuk mencari pembenaran untuk lari dari jeratan hukum atau seperti apa dan mungkin alibi, sampai nanti ya pasti alibi itu dan itu nggak bisa diterima. Kalau saya bilang langsung ditolak. Kenapa? Kalau memang dia kena dipengaruhi ya alkohol, dipengaruhi narkoba segala macam, itu perbuatannya sesaat. ya, Katakanlah hari ini dia mabok, ya, kemudian dia tersinggung atau kelakuan katakanlah pacarnya segala macam terjadi banyak kan sudah yang dihukum yang di Surabaya di mana. Ini kan enggak, masa dia mabok terus selama 3 tahun? ya. Kan nggak mungkin, ya kan? Nah untuk itu makanya saya bilang mesti dilihat lebih jernih. Tadi ada pertanyaan bagus tuh, Bang, siapa aja yang bisa kena di sini? Iya, Ibu benar. kosnya, bapak kosnya, tetangganya, bisa nggak? Makanya saya bilang bisa dikenakan gitu. Sama dengan kemarin penyekapan yang kepada karyawan itu, Karyawan. kan semuanya kena. Bosnya kena, orang malah ada perempuan yang kerja di perusahaan itu, tapi dia tahu seorang disekap, dia tidak mengadu kepada kepolisian atau dia tidak berusaha membebaskan seorang disekap ini menjadi orang merdeka kembali, dia kena pasal pembiaran. Oke, Oke. Pak Partahi, apakah ini bisa memberatkan karena dia mantan residivis juga? Oh dia mantan residivis? Iya. Oh tentunya. Karena memang sudah mantan orang bekas. Artinya kan dianggap kalau residivis ini kan harusnya kan bertobat, ya kan, harusnya memperbaiki. Tetapi kalau dia mengulangi perbuatannya secara hukum, itu ada nanti penambahan. Hakim bisa menambahkan nanti, ya. Hakim mengerti. Kalau nggak salah itu ditambah 1/3 dari hukuman yang mesti dia jalankan, karena memang ini orang sudah pernah melakukan tindak pidana, sudah pernah dihukum, kemudian tetap masih melakukan lagi. Ya, mungkin dalam hal yang berbeda. Mungkin dia dulu residivis dalam hal yang lain, tetapi dia sekarang mengulangi dalam cerita yang lain gitu. Tetapi ada penilaian hakim itu tersendiri. Apalagi kalau perbuatannya sama diulang, nah itu udah jelas penambahan hukumannya pasti bisa diterapkan oleh hakim. Sedikit lagi. Yang Salemba tadi kan yang menarik juga kan ketika di karyawannya menyolong, katakan kerugiannya mencapai 1 juta, terus suruh bayar ditebus 50 juta dan orang tuanya sudah bayar 50 juta, tapi kenyataan masih ditahan, itu bisa dijeratnya seperti apa untuk kasus ini sendiri Om? Setelah membayar tapi masih itu pemerasan ya, penyekapan, kan juga ada penganiayaan. Sedangkan kan sempat dipukul walaupun tidak tiap hari dipukul. Tapi ada pemukulan. Nah masalahnya sekarang penganiayaan ini kan bukan harus 10 kali dipukul, 1 kali dipukul itu penganiayaan. Ya kan gitu. Jadi artinya pasalnya banyak dia kena ya. Penganiayaannya, pemerasannya, penyekapan kan nggak masuk di akal. Masa orang nyolong duit 1 juta umpamanya, itu pelanggaran hukum bisa diproses, bisa ya, tetapi tidak dibalas. Katakanlah dengan melakukan penyekapan, dengan melakukan penyanderaan seperti itu, kemudian dipaksa dia, diborgol dia, diikat kakinya di rantai, kemudian dipaksa hubungin keluarga kamu, suruh bayar 50 juta per orang. Loh, kerugiannya 1 juta, ya kan? Ini minta ganti 50 juta. Ini mana namanya pemerasan, ya kan? Dan sementara yang diperas bukan orang yang mampu. Ini orang yang katakanlah bermasalah dengan 1 juta rupiah, kan pegawai. Pegawai gajinya berapa sih? Nah bagaimana mungkin pegawai yang gajinya beberapa juta, nyolong 1 juta, diminta ganti kerugian 50 juta. Bahkan satu orang katanya sudah menghubungi keluarga, sudah membayar 50 juta. Nah ini maksudnya apa? 50 juta ini nggak cukup, mau nambah lagi, kan udah nggak benar ya. Jadi artinya ini kesalahan daripada perusahaan, kata orang-orang yang melakukan tindakan penyekapan kepada karyawannya ini memang harus benar-benar dikenakan hukuman yang setimpal. Oke, Kak. Mantap, Om.